Diluncurkan pada tahun 2016 silam, proyek strategis di pemerintahan Presiden Jokowi telah diumumkan. Setidaknya ada sekitar 293 proyek yang bakal dijalankan dalam beragam tujuan. Ada proyek yang sudah selesai, dan ada juga yang masih setengah jadi. Semoga nggak ada lagi deh proyek mangkrak kayak yang terjadi di pemerintahan sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Salah satu proyek viral yang telah diselesaikan adalah Bandara Muntukuni di Megamendek, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Bandara ini menghabiskan anggaran lebih dari 800 miliar rupiah. Dana fantastis ini memang wajar dibutuhkan pemerintah karena harus memotong 3 bukit yang menghasilkan 6 juta meter kubik tanah. Volume tanah itu bahkan bisa dibuat satu pulau kecil kalau digunakan untuk reklamasi. Nah, di atas tanah seluas 141 hektar tersebut, pemerintah memiliki bandar udara dengan runway berukuran panjang 2000 meter dan lebar 30 meter. Bandara ini dibuat pemerintah untuk berbagai kebutuhan, yaitu wisata, logistik, serta lapangan kerja. Hal itu memang bisa direalisasikan karena bandara yang disahkan pada 18 Maret 2021 tersebut bisa memotong waktu perjalanan dari Makassar ke Toraja. Dari yang dulunya 9 jam jadinya hanya 50 menit saja. Nah, dengan semakin ringkasnya perjalanan, tentu diharapkan pariwisata Toraja yang sudah mendunia semakin terbuka dan berkembang. Tapi ngobrol soal wisata bukan cuma Toraja saja yang menggoda karena estetiknya. Lombok juga perlu dong di-upgrade. Nah, makanya banyak mega proyek yang diprogramkan untuk mendorong hal ini. Salah satunya adalah sirkuit Mandalika yang fantastis. Sirkuit yang dibangun di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu memiliki panjang 4,3 km serta 17 tikungan dan bisa menampung hingga 50.000 penonton. Total uang yang dihabiskan pemerintah untuk pembangunan sirkuit ini mencapai 2 triliun rupiah. Uang fantastis ini emang bikin galau banyak orang karena negara kita jauh dari kata sejahtera. Tapi bagi yang mau protes, pemerintah juga punya tameng nih kalau sirkuit Mandalika bisa mendatangkan hal baik. Dari Pak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, akan ada uang sekitar 500 miliar rupiah yang dihasilkan Mandalika dan 30.000 hingga 40.000 lapangan kerja. Nah, hal ini tuh terbukti di perhelatan MotoGP 2022 kemarin, di mana ada 300 UMKM yang total omsetnya itu mencapai 1,2 miliar rupiah. Oh iya, meski terdengar wah, sirkuit Mandalika punya beberapa rumor miring sih. Salah satunya adalah kondisi aspal yang banyak diprotes pembalap. Protes ini menyebutkan kalau aspal Mandalika gampang terkelupas. Jadi pembalap yang pepet-pepetan kayak mandi batu. Mandi bola aja bisa sakit apalagi mandi batu ya. Nah, semoga aja hal ini bisa diatasi dengan cepat. Kan lucu ya kalau sirkuit mahal negara kita harus tutup karena masalah aspalnya. Proyek berikutnya kita punya sistem penyediaan air minum atau SPAM yang berada di Umbulan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Proyek yang satu ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Maret 2021 silam. Nah, secara sejarah, proyek SPAM Umbulan ini adalah proyek warisan dari zaman Presiden Soeharto pada tahun 1973. Meskipun sempat dijalankan oleh Presiden SBY, proyek tersebut mandek lalu diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Gak tanggung-tanggung, jumlah dana yang dihabiskan mencapai 2,05 triliun rupiah. Penyelenggara dari proyek ini adalah PT Meda Adia Tirta Umbulan. Setelah diselesaikan dan juga diresmikan, SPAM Umbulan diklaim bisa mengalirkan air curah sebesar 4.000 liter air per detik. Kapasitas ini untuk menunjang 5 PDAM di Provinsi Jawa Timur, yaitu Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Sidoarjo, dan juga Gresik. Untuk menjalankan misinya ini, SPAM atau SPAM Umbulan terkoneksi menggunakan pipa dengan panjang 92,3 km yang melewati 16 titik pasokan. Ya, semoga saja dengan adanya SPAM ini tidak ada lagi kekurangan air yang terjadi di Jawa Timur dan semua orang bisa ikut senang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan SPAM Umbulan di Kabupaten Pasuruan. Pindah ke Papua, pemerintah sedang terus menjalankan proyek besar Jalan Trans Papua. Proyek ambisius ini sebenarnya bukan hal yang baru bagi Indonesia, karena sudah dimulai dari era Presiden Soeharto di akhir tahun 80-an. Tapi baru Presiden Jokowi yang kemudian membangun jalan ini dengan serius. Nah, nantinya Jalan Trans Papua akan menyambungkan Papua dan Papua Barat dengan jarak sekitar 4.330 km dari Merauke hingga Sorong.
Tujuan dibuatnya Jalan Trans Papua ini tidak lain dan tidak bukan adalah peningkatan kesejahteraan penduduk Papua. Dengan adanya jalan ini, setidaknya bahan baku akan lebih murah karena tidak lagi ditransportasi melewati udara. Makanya, pemerintah berani menggelontorkan dana hingga 4,49 triliun rupiah untuk merampungkan Trans Papua yang diprediksi hingga 2022. Jadi memang wajar jika Presiden Jokowi mendapat dukungan penuh pada pemilu 2019 kemarin dari Papua. Apalagi selain Trans Papua, masih ada banyak proyek yang dihasilkan Pak Jokowi di Papua. Mulai jembatan panjang Hamadi Holtekam, PLTA Papua dan Papua Barat, serta Bandara Sentani. Oh iya, jangan lupa ada juga pembangunan gila-gilaan untuk PON Papua yang menghabiskan anggaran 3,5 triliun rupiah. Ya, semoga semua yang dibangun di Papua bisa berguna secara maksimal untuk saudara-saudara kita di sana. Dan gak ada lagi rumor berantem-berantem yang terjadi. Kita tahu kok, Papua itu orangnya asik-asik. Ngemeng-ngemeng soal warisan pemerintahan sebelumnya, ayo kita pindah ke Jawa untuk melihat Bendungan Jati Gede. Bendungan yang terletak di kota Sumedang, Jawa Timur ini merupakan warisan yang lebih jauh lagi, yaitu dari era Presiden Soekarno. Pada tahun 1963 silam, pemerintah Soekarno menggagas Bendungan Jati Gede menjadi bendungan terbesar di Indonesia yang memiliki fungsi suplai air bersih dan juga pembangkit listrik. Makanya, pada tahun 1970, pembebasan lahan pun dilakukan. Namun sayangnya, Presiden Soekarno keburu diturunkan dan diganti. Akhirnya, proyek ini pun mandek gak ada ampun. Masa depan proyek ini baru kelihatan saat kabinet periode kedua Presiden SBY diumumkan. Tapi sayangnya lagi-lagi Bendungan Jati Gede tidak selesai. Barulah Presiden Jokowi pada tahun 2015 merampungkan serta meresmikan bendungan tersebut dengan menelan biaya fantastis hingga 7,1 triliun rupiah. Bayangin tuh duit, segitu banyaknya kalau dibeli minyak goreng dapat berapa liter ya? Nah, setelah diresmikan, Bendungan Jati Gede menjadi waduk terbesar kedua di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur di Purwakarta. Bendungan Jati Gede memiliki luas 4.983 hektar dan juga daya tampung 980 juta meter kubik air. Bendungan ini dimanfaatkan untuk banyak hal, mulai dari mengirigasi 90.000 hektar lahan, air baku, hingga 3,5 meter kubik untuk Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan juga Indramayu. Lalu ada fungsi pembangkit tenaga listrik sebesar 110 MW. Jadi secara cita-cita Presiden Soekarno, bendungan ini memang bisa diandalkan.